Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini, tanggal 17 November 2023, hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, jadi langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi seperti yang sudah saya bilang juga kemarin bahwa ketika ada suatu area supply ataupun area demand yang dimana sebelum dia menciptakan yang namanya kenaikan ataupun penurunan, ketika suatu area tersebut sudah di break, maka tendensinya adalah ketika harga menjemput itu kembali ataupun menjemput harga ataupun area itu kembali, potensi untuk bisa breakout itu akan sangat besar. Seperti yang saya sudah bilang juga, berhati-hati ketika harga akan naik lagi sampai ke 1970 ataupun ketika harga akan turun sampai ke 1947, karena dua area ini di 1970 ini merupakan area supply yang sudah di break sebelum dia turun, dan di 1947 merupakan area demand yang sudah di break sebelum dia naik. Jadi tendensinya adalah harga kemungkinan akan berpotensi besar akan bisa break di antara dua zona tersebut. Tinggal dipilih aja harga akan kemana, apakah ke atas atau ke bawah. Yang saya kira adalah harga itu bisa turun dulu sampai di 1947 ya kan, sampai di 1947, dan kemudian kita bisa nanti ambil posisi sell atau nge-buy di sekitaran 1947. Tetapi ternyata harga itu bergerak cukup signifikan ke atas, bahkan melewati 1978, dan kemarin harga berhenti di 1988. Karena kalau kita lihat kemarin secara berita, hasil yang ada itu ternyata sangat luar biasa, membuat USD bergerak negatif. Karena kalau kita lihat dari jumlah tingkat pengangguran ini meningkat secara drastis dari 218.000 naik menjadi 231.000, dan sedangkan dari segi Philadelphia Fed Manufacturing Index tidak membuat hasil yang cukup bagus jika dibandingkan dengan kemarin di Empire State Manufacturing Index. Kalau kita kemarin di Empire State Manufacturing Index itu hasilnya bisa plus, ternyata di sini untuk dari segi Philadelphia Manufacturing Index-nya itu masih di angka minus. Walaupun di sini lebih bagus daripada data sebelumnya, tapi tetap saja ini kan hasilnya masih minus. Jadi ketika di sini hasilnya minus dan di sini hasilnya lebih banyak jumlah orang yang mengklaim menganggur, sudah harga kemudian otomatis terbang secara signifikan ke atas. Bahkan terbangnya ini kalau dilihat di jam 11 ataupun di jam 10 malam ya, puncaknya ini sampai di jam 12 malam sampai di 1987 sebelum akhirnya bergerak sideways sampai sekarang. Jadi kemarin itu saya juga lupa ya. Jadi kemarin pada saat saya sudah buat videonya, saya sudah upload dan sudah saya post, dan baru setelah itu beberapa jam kemudian baru saya mikir kenapa harga itu berhenti di 1955 ya kan. Padahal kalau kita lihat area support, kalau kita bisa lihat bahwa di time frame H1 ataupun di M30 kita ada yang namanya area support become resistant di sini ya. Nah, di sini di 1955. Ini saya baru sadar ini ya setelah saya baru sadar setelah beberapa jam setelah saya upload videonya dan juga saya post videonya, saya baru sadar kenapa harga ini kok berhenti di sini ya, di 1957 ya, di sekitaran 1957 ya. Karena kalau kita lihat di time frame H1 kita bisa sangat mudah melihat ini merupakan area support become resistant yang pertama. Ini kan menjadi support di break, kemudian ketika 1957 break, kemudian harga bergerak turun lagi, ketika 1957 break, kemudian dia naik sampai ke 1970, kemudian turun dan tertahan di 1957. Berarti di sini 1957 menjadi valid, menjadi area supportnya. Dan kemarin saya juga baru sadar juga bahwa di time frame M15 kita ada yang namanya satu area demand ya. Nah, ini saya benar-benar baru setelah
2 jam ataupun jam 1 atau jam 12 siang itu baru saya lihat chart lagi, baru saya mikir kok ini harga berhenti di sini ya, padahal dia sudah break di 1961 gitu kan. Apa karena memang hanya sebagai support resistance aja? Nah, setelah itu baru saya turunkan time frame-nya ke M15, baru saya melihat pola seperti ini. Di sini ada ada area demand yang sangat bagus ya. Dan kalau kita lihat area demand ini masih fresh banget dan tidak ada candle yang tutup di dalam zona demand. Semua candlenya di sini tutup di atas zona demand. Jadi tendensinya adalah harga itu kemungkinan bisa mantul. Ya, harga itu bisa mantul. Sebenarnya kemarin kalau saya bisa ngasih tahu teman-teman ini semua, bisa sebenarnya ambil posisi buy kemarin ya. Tapi ya saya mohon maaf karena saya lupa ya. Setelah 2 jam saya upload videonya, sekitar jam 12 atau jam 1 itu saya baru sadar, baru ngeh gitu kan. Kenapa harga ini berhenti di 1957 ya? Kenapa gitu kan? Baru saya turunkan time frame-nya. Oh, ternyata ada alasannya kenapa harga itu berhenti di sini ya. Harga itu berhenti pas banget di 1955 dan tidak ada satupun candle yang close di bawah zonanya. Semua close di atas zona, yang menandakan berarti ketika suatu area ya, ketika harga itu menjemput area tersebut dan tidak ada candle yang close di dalam area tersebut, berarti menandakan suatu area tersebut sangatlah strong. Lumayan strong lah bisa dibilang ya, walaupun di sini di time frame M15 loh ya. Biasanya kan untuk zona supply demand yang strong kan biasanya di H1, H4 ataupun bahkan di daily. Ini kita lihat di time frame M15 nih. Ya, di time frame M15 kita ada 2 alasan kenapa ini bisa dibilang strong. Yang pertama, ini bagus banget rally base rally, yang dimana kalau kita lihat rally kedua lebih panjang daripada rally yang pertama. Itu menjadi faktor pertama. Faktor kedua, walaupun di sini candlenya bagus untuk demand, ternyata ada faktor selanjutnya yang tadi di time frame H1 kita ada yang namanya resistance become support yang ada di 1957. Jadi 2 hal tersebut yang membuat 1957, lebih tepatnya di time frame M15, zona demand ini sangat luar biasa kuat. Ya, ketika harga masuk tidak close di dalam, dan ketika harga masuk lagi sekali tidak ada close di dalam 1957. Jadi sebenarnya jikapun teman-teman ada yang jeli melihat ini ya, jikapun ada yang jeli melihat ini, teman-teman taruh stop lossnya di 1951 ya, atau nggak di 1952, pokoknya di luar zona area demand. Tinggal take profitnya adalah cukup di 1970 ataupun di 1975 yang ada di harga tertinggi di sini. Sebenarnya jika teman-teman ada yang jeli untuk ambil posisi buy di sini pasti sudah profit juga ya. Tapi karena saya kemarin ya kelewatan lah bahasanya, jadi seperti itu. Agak miss sedikit ya. Nah, sekarang bagaimana ya? Kalau sekarang bagaimana? Apakah kita mau ambil buy sekarang? Ya, saya rasa bisa untuk ambil posisi buy, dan secara berita nanti malam kita cuma ada berita tentang building permit yang dimana ini saya rasa tidak akan terlalu signifikan banget ya. Ini ingat di time frame M15 ya, yang ada di 1957, ingat ini di time frame 15. Dan kita ada satu zona area demand terbaru ya, demand terbaru yang dimana ini juga merupakan bekas area. Ini teman-teman kalau lihat ya, ini kan yang saya buat kemarin ya, ini yang saya buat kemarin. Dan kalau kita turunkan ke time frame 30, ada satu zona terbaru yang dimana jika teman-teman tarik ini besarnya sama ya. Ini besarnya sama yang ada di time frame M30, yang dimana ini juga merupakan rally base rally, yang dimana ini merupakan rally kedua yang lebih besar daripada rally yang pertama. Jadi 1970 atau di saya kasih 1973 lah ya, 1973. Jadi di antara 1970 dan di 1973 di time frame M30 kita ada yang namanya satu area
demand ya, yang dimana area demand ini tercipta akibat supply yang sebelumnya. Ini jarang terjadi ya, karena kalau kita lihat ini kan ada satu area supply. Ketika supply berhasil di break, ternyata kebetulan juga ada area demand baru yang tercipta di sini. Jadi ini jarang banget ya. Dan kalau kita lihat di time frame H1 ya, ini memang ada satu area zona demand bagus banget ya. Ini ada satu zona area demand, tapi zona area demandnya ini saya rasa tidak akan terlalu kuat karena secara support resistance ini nggak ada ya. Ini nggak ada zona untuk support resistance, yang ada ini hanya sebagai zona demand saja, kecil ya, zona demand aja. Jadi saya rasa di 1973 di sini akan menjadi patokan harga itu bisa mantul lagi. Nah, kalau kita lihat di time frame H4 ya kan, sudah dari kapan hari saya bilang bahwa harga itu bisa membuat yang namanya kenaikan akibat change of character ya kan, yang dimana kalau nggak salah kan harga seperti ini ya kan, dia naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun naik ya, turun naik turun naik. Nah, jadi kalau kita lihat, pertama change of character terjadi ketika harga break 1946. Harga langsung terbang ke atas akibat berita dari CPI, dan harga membuat break of structure kemarin di hari Kamis ketika break 1973. Jadi di sini ya, change of character terjadi di 1947 dan break of structure terjadi di 1973. Jadi otomatis harga sekarang sudah mulai bullish ya kan. Dan kalau kita lihat di daily, apakah kita bisa mengukur harga kenaikan sampai mana? Well, bisa saja kita tinggal tarik Fibonacci dari yang tertinggi di sini sampai yang low terendah kemarin di sini. Ya. Harga sudah melewati 61,8, berarti tendensinya adalah harga bisa naik cukup tinggi sampai ke 2030, yang dimana itu merupakan 1272, dan di 1618 ada di 2057 ya. Ini secara daily ya, tapi ingat kita harus melewati angka 2009 baru kita bisa melihat angka 2030. Jika tidak ya masih ada satu level Fibonacci di 78,6, dan siapa tahu ini bisa membuat kenaikan lebih lanjut atau malah membuat penurunan ya. Jadi bisa dilihat sampai sana. Dan jika teman-teman ingat, 1978 merupakan area yang sangat penting, karena kalau kita lihat sekalinya 1978 itu di break secara histori, harga itu akan berusaha naik sampai ke area 2000. Jadi jika teman-teman mau ambil posisi buy nanti ya kan, karena harga sekarang sudah di 1984, apakah ini sudah terlalu tinggi? Saya rasa sudah ya. Saya rasa sudah cukup lumayan tinggi. Kalau mau ambil posisi buy, biarkan harga itu retrace dulu deh ya. Antara dia mengetes 1978 ataupun dia menciptakan ekor di 1973, itu bisa menjadi patokan teman-teman nanti open posisi buy. Jadi bisa ada dua ya, antara di 1978 atau di 1975 ya, pokoknya di area kotak ini ya, yang di sini. Jadi ada dua area, ada dua level untuk ambil posisi buy, antara di sini atau di sini. Untuk stop lossnya sama saja. Untuk stop loss akan ditaruh di 1969 lah ya. Nah, di sini. Karena kalau kita lihat, jika ambil posisi buy di 1978, ini stop lossnya masih di 90 pip. Take profitnya kan kita tahu sejauh di angka 2000 di sini. Ya, sejauh di angka 2000 di sini. Jadi, jika harga itu memang bisa retest 1978 atau bahkan bisa bagus turun sampai ke time frame 30 di sini, ya, sampai sini bisa nanti open posisi buy dengan target maksimal sekali lagi sampai di angka 2000 di sini. Oke.
Jadi itu aja teman-teman untuk ambil posisi buy pada hari ini. Tapi jika harga tidak mau retest sampai di 1978 atau di 1973, ya sudah, berarti tidak ada kesempatan kita untuk menikmati harga diskon ya. Tapi misalnya bisa, ya selamat teman-teman bisa open posisi nanti ya. Jadi sebelum saya akhiri, nanti sekiranya nanti akhir bulan November ya, entah itu di minggu depan atau lagi 2 minggu, di analisa XAUUSD akan saya berikan sedikit tentang seasonality ataupun ya bahasanya seasonality di XAUUSD ya. Jadi mungkin akan start dari minggu depan. Ada sedikit edukasi tentang seasonality di XAUUSD di video analisa harian. Jadi sekiranya jika saya ada lupa ngasih tahu tentang seasonality, teman-teman bisa komen aja ya, bisa ingetin saya bahwa mulai minggu depan atau enggak 2 minggu lagi lah ya. Pokoknya sudah menjelang akhir November akan ada sedikit pembahasan tentang seasonality di XAUUSD ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.